Kini ko kampuang di oya bancano, mau jam badan marangguinya ranah pusako kini maibo ibo Allah bapulang dun sana kito ranah pusako kini maibo ibo Allah bapulang dun sana kito. Kanan kuaso nasib dikadukan, tara muak bana dek kehilangan. Kini cobaan lah menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan kami Baiklah, di sini kita akan muspil lagi tentang cabai atau CMK loker kami yang selalu kami spill mulai dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah telah petikan kelima selesai di populasi 3000 pokok tanaman, baru menghasilkan 210 kilo kemarin, dan insya Allah besok kita akan mengadakan pemanenan lagi. Bella, di sini kita sedikit akan berbagi tentang pemupukan pas cabai sedang matang sempurna ataupun sedang mulai memasuki panen raya. Apakah fungsi pupuk yang kita berikan itu maksimal atau bagaimana? Baik, di sini kita akan bahas. Oke, sahabat pedas semua, sahabat CMK loker. Bella, di sini kita sedikit membahas tentang apabila kita mengadakan pemupukan di fase pembuahan atau di fase panen atau di fase panen raya atau menjelang panen raya, apakah fungsi makanan atau pupuk yang kita berikan itu akan maksimal? Baik, sebenarnya pemberian makanan atau pemberian pupuk di waktu fase buah telah matang seperti ini memang berfungsi sih, cuman unsur hara yang kita berikan, pupuk yang kita berikan dikala cabai telah berbuah seperti ini, itu memang kalau untuk pertumbuhan mungkin kami rasa versi kami itu akan kurang maksimal. Kenapa demikian? Karena itu lebih di pematangan buah dan juga perata buah supaya buah-buah tanaman tersebut menjadi rata tua atau menjadi masaknya menjadi serempak. Kenapa demikian? Karena kembali kami katakan, dulu pernah kita bahas bahwasanya yang rakus untuk memakan daripada nutrisi ataupun unsur hara yang kita berikan itu adalah buah daripada tanaman cabai tersebut. Jadi apabila kita mengadakan pemupukan pas di masa pematangan buah atau bisa dikatakan di waktu panen memasuki panen raya, itu unsur hara yang kita berikan akan tersedot ke buah, akan menyebabkan buah-buah tersebut akan serempak matang, dan bagi yang belum tua dia akan menuakan buah-buah yang masih muda, sehingga panen kita akan lebih cepat meningkat. Umpamanya minggu ini kita panennya cuma di 100 kilo, mungkin di minggu berikutnya setelah kita memberikan pupuk dia akan bisa naik 2 kali lipat atau naik 100%, karena daripada
unsur hara yang kita berikan itu disedot oleh buah-buah tersebut. Jadi kalau untuk pertumbuhan saya rasa itu kurang maksimal. Cuma dia akan tetap daunnya akan tetap menjadi hijau. Tapi kalau untuk menumbuhkan pucuk-pucuk baru dikala cabai itu berbuah lebat masuk ke pasenya panen raya, itu kalau untuk mengeluarkan tunas-tunas baru, mengeluarkan pucuk-pucuk baru itu akan kurang maksimal. Itu versi kami. Itulah yang selalu kami perhatikan selama ini. Karena kembali kami sampaikan, karena daripada unsur hara ataupun pupuk yang kita berikan itu disedot oleh buah tersebut. Jadi caranya itu versi kami, apabila nanti kita telah mencapai puncaknya daripada panen tersebut. Kalau di daerah kami puncaknya itu mulai dari 7, 8, dan 9. Itulah yang disebut dengan panen raya. Dia panennya akan lebih banyak. Jadi apabila pas di puncaknya panen raya tersebut, apabila dia telah mau turun lagi, misal suatu contoh, minggu ini kita panennya 300 kilo, minggu besok 400 kilo, dan minggu besoknya lagi panennya udah turun ke 300 kembali atau ke 200 kilo. Nah, disitulah kita memberikan pupuk kembali untuk mengeluarkan pucuk-pucuk baru atau mengeluarkan tunas-tunas baru agar tanaman cabai itu bisa bertahan lama. Jadi kesimpulannya, apabila pas di panen raya kita mengadakan pemupukan, pupuk tersebut apakah beraksi ataupun tidak beraksi, tetap beraksi. Dia akan beraksi ke buah yang masih muda atau ke buah yang masih kecil. Dia akan cepat membesarkan, yang tua dia akan cepat memasakkan, dan yang masih muda dia akan cepat menuakan buah-buah daripada tanaman cabai tersebut. Kenapa untuk pucuknya atau untuk tunas-tunas barunya kurang maksimal? Karena belum sampai ke pucuk, unsur hara yang kita berikan tersebut telah habis disedot oleh buah-buah daripada tanaman cabai tersebut. Jadi apabila kita ingin memberikan pupuk kepada tanaman cabai itu di fase berbuah lebat dan di fase masuknya di fase panen raya, lebih baik ditunda seminggu atau 2 minggu dulu agar pupuk tersebut tidak disedot oleh buah daripada tanaman cabai tersebut. Jadi apabila kita memberikan pas mau masuk di fase panen raya, fungsinya itu akan mempercepat matang cabai, akan mempercepat tua buah daripada tanaman cabai tersebut, dan apabila masih ada yang kecil atau yang menjadi putih itu akan mempercepat dianya menjadi besar. Jadi pas di harga harga penjualan cabai itu sedang bagus-bagusnya, misalnya cabai itu belum masak ataupun masaknya baru mulai panen pertama, panen kedua, itu sangat cocok kita mengadakan pemupukan agar daripada buah-buah daripada tanaman cabai tersebut cepat menua dan cepat matang. Kita bisa mengejar daripada harga pada saat cabai tersebut telah matang. Tetapi kalau di harga pas di saat sekarang ini harganya mulai turun, saya rasa itu persis saya itu tidak usah dipupuk dulu, biarkan dia di puncaknya panen raya. Nanti sehabis puncaknya apabila dia mau cabainya hasilnya itu telah berkurang, disitulah kita mengadakan pemupukan kembali untuk mengeluarkan daripada tunas di pucuk-pucuk baru, biar dia mengeluarkan bunga kembali dan mengeluarkan tunas-tunas baru. Ya oke, itu kesemuaannya. Itu kan versi saya Romino Findra. Mungkin daripada versi sahabat daripada petani cabai sekalian mungkin bermacam-macam versinya atau bermacam-macam uji coba yang telah dilaksanakan di lahannya masing-masing. Kalau versi saya itulah yang saya alami dan itulah yang saya bagikan kepada para sahabat pedas semua. Mungkin untuk saat ini itu yang dapat kami bagikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah daripada pengalaman
Kalau ada baiknya silakan diambil, silakan ditiru, silakan diaplikasikan. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi sahabat para petani cabai sekalian. Nah, baiklah, itu yang dapat kami bagikan pada saat ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu versi saya, mungkin daripada versi teman-teman pedas sekalian. Kita di sini tidak ada niat apa-apa, kita cuma hanya berbagi. Tolong tambahkan komentar di bawah agar kita bisa berbagi gimana versinya daripada sahabat-sahabat petani semua yang ada di seluruh Indonesia. Versi saya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kembali kata-kata, jangan ragu untuk mencoba, jangan mencoba untuk ragu. Salam petani cabai loker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.